Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada mata kuliah Pendidikan Budaya Melayu Riau yang dibimbing oleh Profesor Dr. Hasnah Faizah ARM Hum. Dan semoga teman-teman semua tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, saya Tia Mustika dari kelompok 14 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Rini Apriani mengenai ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau secara istilah etnoscience. Jika diperhatikan kategori mata pencarian dalam istilah kaki 5 akan hanya temukan 4 mata pencarian asal dan 1 mata pencarian tambahan yang disebut dengan berdagang atau niaga. Untuk mendapat struktur yang konsisten atau yang disebut dengan tapak 8 mengacu pada konsep mata angin, mana tapak dalam hal ini adalah tumpuan dan pusat tumpuan mata pencarian itu harus kuat dan tetap pada porosnya. Istilah tapak 8 itu terletak di satu titik atau poros berupa mata pencarian pilihan utama, sedangkan mata pencarian lain hanyalah tambahan yang bisa dilakukan kapan saja yang dia mau. Pilihan satu titik mata pencarian itu boleh jadi tidak sama antara satu dengan orang lain, seperti tapak 8 lainnya yaitu berdagang, bertani, menaki, guru, pegawai, dan lain-lain. Ada satu pendapat unik yang dikemukakan oleh orang Melayu yang menyebutkan bahwa konsep tapak 8 itu berasal dari struktur tiang rumah sorompu atau rumah besar yang terdiri dari 8 tiang bagian tepi dan 1 tiang bagian tengah yang disebut dengan tiang tua atau tiang tua. Konsep ini secara transformatif sangat dekat dengan 8 karet tulang atau 8 tiang dan 1 tiang tua atau kepala. Dan konsep Melayu, tiang tengah rumah atau tiang tua adalah tumpuan duduk bersandar kepala rumah tangga. Ada 2 pendapat mengenai konsep tapak 8, yaitu yang pertama yaitu menurut Profesor Muhtar Ahmad yang mengatakan bahwa konsep tapak 8 berasal dari permainan catur. Istilah catur menurut bahasa Sanskerta maka artinya adalah bilangan 4. Yang kedua adalah menurut Hamidi yang mengatakan bahwa struktur tapak 8 maka bagian porosnya adalah nihil, 0 atau kosong. Hamidi berpendapat sangat dekat dengan konsep papan catur yang dikemukakan oleh Profesor Muhtar Ahmad, yakni bilangan 4 dan bagian porosnya tidak terhitung sebagai bilangan. Jika dikomparasikan dengan istilah catur, maka dalam bahasa Sanskerta artinya bilangan 4. Mana konsep tapak 8 Melayu adalah tapak 8 yang merujuk kepada satu pilihan utama, sedangkan yang lain hanyalah penyokong aktivitas penting. Disebutkan dalam sebuah ungkapan bahwasanya tapak 8 tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka akan hilanglah tumpuan pijakan. Tapak 8 adalah posisi pusat atau inti yang harus senantiasa ditunggui sekaligus diperkokoh. Secara genealogi, tapak 8 tersebut lebih banyak disandangkan pada konsep arah mata angin atau mata arah Melayu. Jika dekatkan dengan 8 kerat di tulang, konsep struktur tiang rumah menurut konsep yang dikemukakan oleh Profesor Muhtar Ahmad berasal dari papan catur, maka konsep mata angin lebih bersifat hakikat, sedangkan konsep 8 kerat tulang, struktur tiang rumah, dan papan catur merujuk pada wujud realistis meskipun pada hakikatnya permainan catur memiliki depth struktur pada tataran strategi. Dari posisi pusat itu orang dapat melakukan beragam aktivitas kerja lain yang dapat dipilihnya. Kesimpulannya adalah tapak 8 adalah pilihan utama sebagai pusat aktivitas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton.